Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BEX 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Lamsiah SPDI. Saya adalah seorang guru di SMPN 6 Alu-Alu, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 2 tahun 2024 di LPTK UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan NIM 24041130744. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar ujian kinerja secara tatap muka di SMPN 6 Alu-Alu, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Kemudian ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian cek dulu di kolom meja sebelah kanan, kiri. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan. Bila ada, tolong cek dulu. Ya, bila ada, tolong temukan sampah. Ya, sudah bersih. Iya. Kemudian untuk lebih semangat dulu, kita tepuk semangat dulu. Ya, berdiri. Mulai sih Pak. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah, kita semangat kita belajar. Sebelum memulai pelajaran, di sini ada suatu hal yang sangat penting yang selalu diajarkan. Jadi setiap kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Kepada Muhammad Iqbal, pimpin doa. Dipersilahkan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini ada yang masih ingat lah pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang sholat. Tentang sholat. Iya. Fitri, apa yang dimaksud dengan sholat kemarin apa? Perintah menjalankan kewajiban. Iya, perintah menjalankan kewajiban. Nah, sekarang kali ini pertemuan kita akan membahas tentang Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita yang berjudul menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, ada yang tahu lah tentang gibah itu apa? Angkat tangan siapa yang tahu dulu? Ada yang tahu? Gibah. Ya, Hidayah apa? Membicarakan aib orang lain. Iya, membicarakan aib orang lain itu tentang gibah. Nah, sekarang sebelum ibu menjelaskan, nah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nah jadi yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian gibah. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi peserta didik itu harus bisa menjelaskan pengertian gibah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghindari gibah. Yang ketiga, peserta didik dapat melaksanakan tabayun. Nah ini tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini. Nah di sini lagi, nah jadi menjelaskan sedikit lah. Jadi pengertian gibah di sini adalah perbuatan membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Nah, baik di belakang maupun di depan ketujuh membicarakan orang lain. Misalnya ada kawan-kawan siapa yang dibicarakan, nah ada yang bicarakan itu tentang gibah. Kemudian gibah juga dapat diartikan sebagai menyampaikan informasi faktual dengan seseorang atau kelompok yang tidak sesuai. Yang ketiga, dalam bahasa Arab, gibah berasal dari ghabatan yang artinya sesuatu yang terhalang dari pandangan. Gibah dapat melukai perasaan dan reputasi orang lain, karena itu Islam mengajarkan untuk menjauhi sifat gibah. Nah jadi perbuatan gibah ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Umat Islam melarang kita untuk berbuat gibah. Nah di sini ada beberapa contoh gibah. Yang pertama contohnya membicarakan keburukan orang lain melalui lisan ataupun media sosial. Contohnya kayak apa? Melalui lisan, yaitu dengan lidah kita membicarakan, dan media sosial yaitu melalui status WA, status YouTube apa dan sebagainya. Nah itu contohnya orang yang berbuat gibah. Yang kedua, dibicarakan keburukan orang lain dalam waktu luang, meskipun hanya untuk lelucon atau bercanda. Nah termasuk juga gibah. Kita berkawan di kelas, nah berpandir tanpa disadari, bergaya-gaya, ternyata itu gibah. Nah di sini perbuatan gibah termasuk digolongkan sebagai dosa besar yang tercantum di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran
kepada orang lain yang tidak baik. Nah, sekarang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, persilakan. Nah, ini kelompok 1 diskusikanlah. Kelompok 2 diskusikan. Kemudian ini kelompok 3 diskusikan apa ya soalnya. Ya, kerjakan. Beri waktu sekitar 10 menit. Kita kerjakanlah. Diskusikan. Diskusikan dulu lah. Diskusilah.
Oh, dulu. Kelompok 1 dulu. Kelompok 3 belum jalan juga. Nah, ada yang dulu. Oh. Sudah semua, Kak? Sudah. Ya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah. Ya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 dulu, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, kenapa? Jujur, presentasikan hasil diskusi kalian kelompok 1. Iya, kita Muhammad. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Gibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain, terutama ketika orang tersebut tidak ada di tempat. Gibah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui bahasa tubuh. 2. Tabayun adalah upaya untuk mencari kejelasan, kebenaran, dan keadilan terhadap suatu informasi atau berita. Tabayun juga merupakan ajaran Islam yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak menyebarkan fitnah. 3. Makna tabayun dapat diartikan sebagai tidak mudah percaya pada suatu atau orang lain sebelum mendapatkan informasi pada sumbernya langsung. 2. Meneliti dan menyeleksi suatu berita tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan. 3. Upaya mencari kejelasan akan suatu informasi yang bukan masalah dengan metode ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu. Jelas sudah? Jelas. Iya, alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kembali ke belakang. Lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mencari penyebab terjadinya gibah dan mencari ayat berkenaan dengan gibah dan tabayun. 1. Gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain. Gibah bisa disebabkan oleh
maka telitilah kebenaran agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatanmu itu. Sudah selesai. Ada yang tanyakan atau ada yang kurang jelas? Dipersilakan. Sudah, Bu. Jelas ini sudah? Ya, alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Dari keempat sekarang lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nama siswa Ahmad Husayri Fitri Hidayat Nur Baiti Azhar. Soalnya, bagaimana cara melaksanakan tabayun dan apa saja manfaat tabayun? Tabayun adalah sikap mencari kejelasan atau kebenaran atas sebuah informasi. Tabayun dilakukan dengan cara mengecek dan meneliti informasi yang didapat. Berikut cara melakukan tabayun. 1. Mengendalikan permasalahan kepada Allah, Rasul, dan orang yang pandai. 2. Mempertahankan dan mempertanyakan atau berdiskusi dengan orang yang terlibat dalam masalah. 3. Memusatkan perhatian dan merujuk kembali permasalahan jika belum jelas. 4. Mengambil pengalaman dan perhatian selama menjalin kehidupan dan pergaulan. 5. Memverifikasikan kebenaran data. 6. Menelusuri sumber berita. 7. Melakukan verifikasi. 8. Membandingkan berita atau berbagai sumber. Berikut manfaat tabayun: menghindari penyebaran berita palsu, menghindari fitnah, menghindari kesalahpahaman, menenangkan hati, meningkatkan akulturasi informasi, mengembangkan pemikiran kritis, mengurangi konflik sosial, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, mengurangi kecemasan dan stres. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, tadi kalian sudah mendiskusikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dan sudah dipresentasikan juga sudah tadi. Nah, jadi di sini kita diskusikan cara penyelesaiannya. Yang soal yang pertama di kelompok 1 tadi mendiskusikan pengertian ghibah dan tabayun serta melaksanakan tabayun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ghibah tadi sudah kita ketahui yaitu membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi sini tabayun ini diartikan sebagai tidak mudah percaya kepada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang ketiga, upaya mencari kejelasan atau suatu informasi. Informasi ini jangan langsung kita terima, kita teliti dulu, kita simak dulu bagaimana kejelasan informasi tersebut. Nah, itu hasil dari kelompok 1 tadi lah. Kemudian yang kedua, mencari penyebab terjadinya ghibah dan mencari ayat berkenaan dengan ghibah dan tabayun. Nah, jadi ghibah di sini sudah tentu tadi membicarakan keburukan orang lain, membicarakan aib orang lain. Itu jelas sudah, karena tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ghibah bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, rasa benci atau rasa sakit hati
Iya, merusak. Iya. Nah, jadi itu tentang kelompok 2 tadi, itu tentang, kemudian ayatnya tadi tentang ayat berapa? Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, itu kelompok 2 tentang membahas tentang. Ya, kemudian lagi tentang kelompok 3 tadi, itu bagaimana cara melaksanakan tabayun. Tabayun dan apa saja manfaat kita melaksanakan tabayun. Jadi di sini cara melakukan tabayun itu yang pertama yaitu dengan cara mengembalikan permasalahan kepada Allah, cara yang pertama. Yang kedua, mempertanyakan atau berdiskusi dengan orang yang terlibat masalah tersebut, yaitu mempertanyakan tentang kayak apa masalah tersebut supaya lebih jelas. Kemudian menelusuri sumber berita, asalnya dari mana berita tersebut. Nah, jadi kita periksa dulu berita, jangan langsung asal kita terima tersebut. Nah, kemudian lagi itu berikut manfaat tabayun itu apa? Apa yang dapat kita rasakan apabila kita melaksanakan tabayun? Apa manfaatnya? Yang pertama, menghindari penyebaran berita palsu. Nah, jadi kita kadang menerima berita palsu apabila kita melaksanakan tabayun. Yang kedua, menghindari fitnah. Nah, jadi kadang fitnah yang kita dengar, karena kita tadi menyimak dulu, menyaring berita dulu sebelum kita mengambil informasi tersebut. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Nah, jadi kadang antara itu tidak ada kesalahpahaman karena kita selalu melaksanakan tabayun, kita teliti dulu berita-berita apa yang kita dengar. Dan yang terakhir, menenangkan hati kita karena kita berbuat tabayun. Nah, itu tadi apa tentang kejelasan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil hari ini yaitu ghibah merupakan perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Dari segi itu kita harus menghindari perbuatan ghibah. Kemudian di sini lagi tabayun adalah sikap dianjurkan dalam Islam untuk menghindari fitnah dan merugikan orang lain. Tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga dan jelas benar keadaan sesuatu yang kita terima. Nah, dari itu dalam kehidupan sehari-hari maka kita perlu menghindari perbuatan ghibah dan menumbuhkan sifat tabayun. Yang kedua, membedakan konten ghibah dengan kritik dan menyaring produk di media sosial. Nah, jadi intinya kesimpulan hari ini kita harus menghindari perbuatan ghibah karena perbuatan ghibah ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi itu kesimpulan yang kita ambil hari ini dan mudah-mudahan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan dulu. Angkat tangan. Iya. Bagaimana cara upaya terhindar dari ghibah? Iya, bagaimana cara atau upaya kita supaya kita terhindar dari perbuatan ghibah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua tadi menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membenci perbuatan ghibah. Nah, jadi setelah kita
lain. Jelas lah? Jelas Bu. Iya, alhamdulillah. Apakah kalian hari ini senang pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya, alhamdulillah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian kita lanjut ke soal. Jawab soal apa? Jawab soal. Waktunya 5 menit lah. Waktu untuk menjawab. Waktunya juga 5 menit. Sekarang selesai pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian kerjakan tugas di rumah nanti halaman 192. Itu jawablah pertanyaan. Nah, nanti minggu yang akan datang dikumpul. Nah, halaman 192 jawab pertanyaan. Nanti minggu yang akan datang dikumpul lah. Ya, oke. Nah, kemudian tadi sudah berakhir pembelajaran kita. Nah, jadi yang sangat kita harapkan, kita harus
menghindari perbuatan ghibah di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bergaul di dalam sekolah, dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, jadi kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Nah, jadi itu yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita sudah selesai. Kita lanjut ke minggu datang, yaitu tentang pembelajaran tentang ruksah. Jadi bacain di rumah, yaitu tentang ruksah, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Nah, itu materi kita yang akan datang. Kemudian sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf, minta halal, minta hidayah bila ada salah dan hilang. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.